dalam kehidupan kita. Mari sama-sama nyanyikan pujian, Kau Tuhan jadi andalanku. Kalau dari tahun 2021 Tuhan yang menjadi andalan hidup kita, maka di tahun 2022 Dialah Tuhan yang terus kita andalkan di dalam hidup kita. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Hanya Engkau Tuhan jadi andalan kami. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang sanggup, yang mampu melakukan di dalam kehidupan kita. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib kerja-Nya. Aku percaya ada mujizat. Oh, Kau Tuhan jadi amin Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Sekali katakan, hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
kasih-Nya. Sepanjang tahun Tuhan telah menolong kita. Ebenezer, sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan menolong kita. Dan percaya Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya dalam hidup kita. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, bukanlah kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau yang turut bekerja di dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh memasuki di tahun 2022, tahun yang baru. Betapa hati ini Tuhan bersyukur senantiasa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami di tahun yang baru tetap semangat di dalam harapan yang baru di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap percaya mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau Allah yang beserta kami. Engkau Allah bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau teguhkan setiap iman kami, melangkah di dalam iman, berjalan di dalam iman di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat demi mujizat menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, persoalan kami hanya berserah penuh kepada Tuhan. Karena Engkau sumber pertolongan kami. Kami serahkan ibadah kami, pelayanan kami. Engkau Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Saudara. Ada semangat? Haleluya. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita patut selalu katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Oh, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, tiada berkesudahan. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Mari angkat telepon sama-sama, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lebih lagi sama-sama katakan, lebih semangat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sangat baik. Lebih semangat lagi, katakan Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudara. Seperti pujian kita bahwa Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Puji bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan di dalam pujian kita, Engkaulah perisaiku Tuhan. Haleluya. Biarlah kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Oh, Engkaulah perisai kami, Engkau perlindungan kami, Engkaulah yang menopang kami. Kami tidak takut, kami tidak meragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menopangku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
bersyukur jika kami boleh berada di hari yang kedua, di bulan yang pertama dalam tahun yang baru, tahun 2022. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau yang menopang kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu begitu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami. Kami percaya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, Engkau berkenan untuk menerimanya. Dan Tuhan, jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik. Sebentar firman-Mu akan diberitakan, boleh menjadi bekal bagi kami di dalam memasuki tahun yang baru. Biar Roh Kudus sendiri yang menopang kehidupan kami. Berikan roh hikmat, roh pengertian kepada kami, untuk kami mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa. Biar kuasa Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Engkau tolong teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau tahu keadaan mereka, jika mereka mulai letih lesu, Engkau sendiri akan meneguhkan mereka. Tolong Tuhan kami semua yang datang pagi ini, Engkau mengurapi kami, berikan roh hikmat, roh pengertian yang daripada Engkau, untuk kami mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk menerima firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Roh Kudus sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami. Kita semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom, apa kabar saudara? Kita bersyukur kepada Tuhan, tanpa terasa kita boleh memasuki hari yang kedua. Mungkin masih banyak yang berjalan-jalan ya, karena mengisi hari mereka dengan pergi pesiar, gak salah ya saudara. Tapi kita belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar menjadikan Tuhan andalan dan penolong di dalam kehidupan kita, di dalam kita memasuki tahun yang baru ya. Kita sadar tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita, tahun yang masih penuh dengan tanda tanya, tahun yang mungkin masih sebagian orang misteri ya, tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita akan belajar apa yang mau Tuhan katakan menjadi visi kita dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan penolong dan andalan hidupmu. Bagian firman Tuhan ini merupakan suatu nasihat. Kita akan baca dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Keluaran 14 ayat 13-14 berkata sebagai berikut. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagian firman Tuhan ini merupakan suatu nasihat di dalam kita memasuki tahun 2022 ya, yang masih dalam masa pandemi yang dikatakan nggak tahu kapan selesainya ya. Tetapi kita percaya kalau Tuhan sudah menolong kita melewati tahun 2021, kalau saudara masih hidup, saudara masih ada, itu anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita ya. Dikatakan terlebih dengan munculnya varian baru yang dikatakan Omicron ya, yang membuat banyak orang ketakutan, bahkan di Paris kalau saya nggak salah sekarang sudah di lockdown lagi karena sudah banyak yang kena. Dan varian ini begitu cepat menularnya dikatakan, membuat banyak orang hidup dalam ketakutan, membuat orang berpikir masa depan yang suram, tidak ada harapan ya. Karena mereka berpikir, wah apa yang akan terjadi dengan tahun ini? Tahun kemarin saja tutup buka tutup, biar saudara ibadah di gereja. Tapi saya percaya kalau kita menjadikan Tuhan penolong dan andalan hidup kita, kita nggak perlu takut ya. Katakan di sini, kalau kita tahu kita baru memasuki 2 hari. Jadi dari 365 hari masih 363 hari yang akan kita lewati. Masih penuh tanda tanya. Apa yang akan terjadi dalam tahun ini ya. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan beberapa hal dalam kita memasuki tahun yang baru. Firman Tuhan akan mengajarkan kita beberapa hal, kalau kita catat dan kita pegang, pasti kita bisa melewati tahun ini. Sebagaimana kita Tuhan tolong melewati tahun 2021. Yang pertama, jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut di dalam memasuki tahun yang masih penuh tanda tanya,
Dan mungkin masih banyak orang-orang yang berpikir apa yang akan terjadi. Sekarang banyak hamba Tuhan yang berubah profesi menjadi peramal ya. Dia meramalkan akan terjadi begini, bahkan dikatakan pandemi ini masih 3 tahun lagi. Bahkan nanti kalau memang bisa punya uang, jangan simpan uang, nanti terjadi apa itu? Nah, dikatakan menurun nilai mata uang, lebih baik beli tanah. Ada yang bertanya, kalau beli tanah, orang kita boro-boro rumah aja kontrak suruh beli tanah ya. Memangnya tanah kuburan, dia berkata. Tidak, kalau orang susah itu bagaimana, dia berkata ya. Oh saudara, kita percaya Tuhan berkata kepada kita, firman Tuhan mengatakan, jangan takut sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Mengapa kita tidak boleh takut? Karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Kalau Dia sudah menolong kita, boleh melewati tahun 2021. Saya percaya Dia Allah El Shaddai juga akan menolong kita memasuki tahun yang baru ini. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi Roh Kudus sendiri yang akan menopang dan menolong kita di dalam memasuki tahun yang baru ini. Saudara, kalau kita belajar sini dikatakan, Kejadian 71 ayat 1c berkata, Akulah Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang Maha Kuasa, kenapa kita gak perlu takut? Karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah El Shaddai, Allah yang menyertai kita ya. Mengapa kita nggak perlu takut? Di dalam Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, kita di belakang gak perlu takut saudara. Ya apapun yang boleh orang ramalkan, wah tahun gini, begini ya. Nanti terjadi gempa bumi, itu memang tanda-tanda akhir zaman. Bahkan ada yang mengatakan, Tuhan berkata, sangkakala sudah dibunyikan, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Nubuatan-nubuatan banyak terjadi, tapi kita terus berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita tidak perlu takut. Yang pertama dalam menghadapi tahun yang baru, jadikan Tuhan penolong dan andalan hidupmu. Kenapa kita gak perlu takut? Karena Dia berjalan di depan kita. Dia yang meluruskan jalan. Ya kalau Dia yang membuka jalan, kita gak perlu takut apa yang akan terjadi pada tahun ini. Sebab Dia dengan jelas mengatakan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita gak perlu takut saudara ya, gak perlu takut berlebihan. Kadang-kadang kayak tahun-tahun kemarin banyak orang jadi korban COVID bukan karena penyakitnya, tetapi karena apa? Karena ketakutannya. Ketakutan itu membuat orang menjadi takut ya. Saudara, seringkali orang berkata, waduh, saya membaca satu kesaksian yang luar biasa. Dia menderita penyakit kanker, udah pakai ring, malah udah di ring 6. Dia melawat istrinya kena COVID. Dia merawat istrinya dengan luar biasa, dia takut ya. Sampai istrinya diisolasi, dia gak berani dekat-dekat. Tetapi tanpa dia sadari, dia berpergian keluar kota, dia kena flu, dia merasa cuma flu biasa. Dia kena saudara, tapi dia tidak menyadari kalau dia kena ya. Sehingga dia meriangan sampai pernah sesak napas, tapi dia masih bisa karena dia tidak tahu. Bukan orang yang sering kali takut kena COVID-nya. Dia tidak merasa ya biasa aja, penyakit saya biasa. Di periksa paru-parunya sudah mulai putih-putih. Tapi dia tidak merasa sesak. Dan dokter bilang kamu luar biasa. Wah, dia berkata, saya tidak menyadari kalau saya kena COVID. Itu sebabnya saya bisa melewatinya. Saya walaupun dia kena pakai ring, dia bisa melewatinya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak ada ketakutan. Ini bukan COVID, dia berpikir aku hanya flu biasa, kecapean ya. Tetapi waktu dokter periksa, saat ini kamu sudah sembuh. Kamu bisa melewati. Orang yang seringkali ketakutan itu membuat orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang meninggal bukan karena COVID-nya, tapi karena ketakutannya. Ya, banyak hal yang terjadi. Kalau kita lihat di Jepang, orang yang meninggal karena COVID cuma 7.000, tapi orang yang mati bunuh diri 20.000 lebih. Karena hidup
penuh dengan ketakutan apa yang akan terjadi. Dunia semakin sulit, dia berkata, cari kerjaan susah. Akhirnya mereka ambil keputusan untuk bunuh diri. Jadi dikatakan kita harus membuat satu menteri tentang bunuh diri supaya orang-orang tidak bunuh diri ya. Dikatakan saudara ini negara yang terkenal, negara yang istilahnya sukses ya saudara, karena ketakutan membuat orang bunuh diri. Karena Tuhan mengatakan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan yang berjanji melalui Nabi Yesaya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, seringkali manusia dihantui oleh ketakutan. Aduh, ini 2022 tahun yang seperti ini. Banyak ramalan yang menyatakan bahkan terjadi bencana, terjadi nilai uang menurun. Jadi kalau nyimpan uang jangan banyak-banyak, simpan aja dalam bentuk batangan ya saudara ya. Luar biasa. Saya berpikir bahwa ini hamba Tuhan sekarang sudah ganti profesi, tidak berdasarkan firman Tuhan. Dia berkata, lah, kalau banyak berdoa saya percaya kalau memang kita dekat dengan Tuhan pasti kita nggak akan hidup dalam ketakutan ya. Dia menyertai kita. Kenapa kita nggak usah takut? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kita nggak usah takut? Karena Dia berjalan di depan kita dan Dia menyertai dan memberi kemenangan kepada kita. Ibrani 13 ayat 5c sampai 6 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, dia berkata, aku sekali-kali enggak takut. Apa yang mau dilakukan manusia terhadap aku? Dia tidak hidup dalam ketakutan. Kalau kita tidak hidup dalam ketakutan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, kenapa kita gak usah takut sampai masa tuamu? Kadang-kadang saya sendiri mengalami banyak orang-orang yang udah pensiun merasa takut. Biasanya saya kerja dapat gaji tiap bulan. Sekarang saya sudah pensiun, jadi tidak ada penghasilan ya. Mungkin pegawai negeri mesti dapat ya tiap bulan. Bagaimana lagi? Enggak usah takut sebab Tuhan mengatakan sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Dikatakan aku telah melakukannya tahun 2021 dan terus aku mau menanggung kamu terus ya. Kalau dia sudah lakukan tahun 2021, dia mau menggendong kita, mau memikul kita dan menyelamatkan kita. Jadi kita masuki tahun ini tidak usah takut kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dan andalan dalam hidup kita. Jadi apapun orang berkata, apapun ramalan bilang, kita gak perlu percaya, sudah percaya saja pada Tuhan, percaya pada firman-Nya, percaya pada janjinya. Kalau saya yang janji mungkin saya bisa ingkar, tapi ini adalah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata dan Tuhan berjanji, Dia akan menyertai kita sampai masa tuamu. Ya, kadang-kadang saya sendiri mengalami hal seperti itu. Waduh ya, sudah tua, harus menjadi seorang gembala dengan pelayanan yang cukup lumayan, dan tapi saya berkata, Tuhan berkata, kamu nggak usah takut ini, aku menggendong kamu, aku mau melakukannya dan akan terus melakukan, menanggung kamu terus, ya, dan aku akan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, terlebih untuk saya pribadi, ya. Saya berkata, Tuhan, dalam memasuki tahun ini, pada waktu tutup tahun 31, biasanya kita adakan ibadah di Pekunden, ibadah tutup tahun, sudah 2 tahun ini kita tidak mengadakannya. Di situ saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur kalau saya bisa melewati tahun 2021.
Dan saya percaya saya akan memasuki tahun yang baru 2022 bersama dengan Engkau. Saya serahkan segala kekhawatiran saya, segala ketakutan saya, pelayanan saya, seluruh jemaat yang Engkau percayakan kepada saya serahkan kepadamu. Karena Engkau adalah gembala agung saya. Saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya kita memasuki ini, tahun ini, hari-hari ini bersama dengan Tuhan, pasti kita tidak akan takut lagi karena kita nggak sendirian. Dia ada bersama dengan kita. Kita nggak usah takut. Yang kedua, berdiri teguh. Ya, dikatakan, kenapa dia tidak Allah yang tidak pernah berubah sampai masa tuamu aku tetap dia. Yang kedua, dia berdiri teguh. Tuhan mengajar kita untuk berdiri teguh dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kudengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Dikatakan dengan tetap teguh di dalam iman, tidak goncang. Tetap teguh di dalam iman. Dengar berita apa saja, tetap teguh percaya kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan penolong dan andalan hidup kita. Kalau kita bisa melakukan itu, kita nggak perlu takut. Kita masuki tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan 7 berkata, Yohanes 15 ayat 5 dan 7, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan ditampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan mengatakan jika kita tinggal di dalam Tuhan, berdiri teguh, tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan berkata jika kita sebagai ranting tinggal pada pokok, ya, pada pohon yang terus menerima aliran-aliran air, kita akan kuat. Dikatakan kita tetap berdiri teguh, tinggal di dalam Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan demi pertolongan, penyertaan demi penyertaan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita berkata, kenapa Bu Tommy kalau Tuhan menyertaiku? Kenapa aku kok ngalamin pergumulan sampai saat ini? Saudara, saya pernah katakan Tuhan tidak pernah memberi pencobaan kepada kita. Pencobaan itu terjadi karena ulah kita dan karena iblis, ya. Tuhan mendidik kita untuk mendatangkan kebaikan, bukan mencobai kita. Karena Tuhan tidak pernah dicobai, ya, tidak bisa dicobai. Dia bisa mengalahkan pencobaan, jadi dia tidak pernah mencobai kita, dikatakan dengan jelas. Karena itu biarlah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal, ya, di dalam Tuhan, firman yang tinggal di dalam kita, mintalah apa saja. Saya mungkin tahun lalu ya sesuatu yang cukup, ya, bagi saya cukup lumayan. Kehilangan suami hanya 5 hari saya, dan malah mungkin hanya 5 hari di tahun yang baru saya bersama dia. Hari terakhir tanggal 5 saya antar dia ke rumah sakit. Memang meninggal tanggal 10, tapi sampai tanggal 5 saya bertemu dia yang terakhir kali. Lalu tidak pernah bisa menghubungi dia lagi kecuali melalui telepon, ya, melalui telepon. Dan saya percaya secara manusia, Tuhan terima kasih untuk semua. Itu gak gampang, saudara. Terima kasih semua yang Tuhan izinkan. Bulan Maret pas ulang tahun anak saya gak lama saya jatuh, ya. Walaupun saya jatuh, orang berkata, puji Tuhan, bagus Bu. Ini jatuhnya patahnya bagus. Patah aja mesti dikatakan bagus. Karena tidak tercecer, ya, tercecer pecah-pecah itu tulangnya. Jadi seperti orang digergaji gitu pas lepas, ya. Saya berkata memang kalau Tuhan izinkan, karena Tuhan mau mengajar saya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya berkata terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Pada waktu menutup tahun 2021 saya berdoa, terima kasih Tuhan. Kalau saya masih boleh ada, saya masih boleh
melayani, saya masih boleh percaya kepada Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Karena saya tahu semua yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan tahu. Enggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan saya melihat pertolongan demi pertolongan. Tuhan izinkan, tapi Tuhan memberikan kemampuan bukan karena saya kuat, bukan. Karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini mengatakan jangan kamu takut. Tetap berdiri teguh, ya. Memang kadang-kadang sebagai manusia ada perasaan, udah deh saya tinggalin aja. Tuhan berkata berdiri teguh, layani. Tetap di dalam Tuhan. Karena Tuhan gak membiarkan kita sampai masa tuamu, aku tetap menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan mengatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan mau kita jangan menyimpang, ya. Mungkin kena bilang, wah doamu kok sampai saat ini enggak didengar Tuhan. Saya ada seorang jemaat yang berdoa, sudah cukup lama ya, dikatakan saya berkata Tuhan. Tapi saya mendapatkan jawaban Tuhan. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Doa-doamu yang sudah lama tidak dijawab. Aku akan menyatakan di dalam tahun ini, saya bilang puji Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu, Tuhan akan nyatakan. Memang tuh kalau kita menjadikan Tuhan andalan hidup kita, itu pasti kita akan alami. Saudara, kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita gak usah takut. Kedua, tetap teguh di dalam Tuhan. Juga yang ketiga, andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Di dalam ayat 14a berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dia yang akan berperang menggantikan kita di dalam menghadapi pergumulan hidup. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau manusia, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata, firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mungkin saudara berpikir tahun ini, saya bersyukur memiliki anak-anak saya yang sukses. Saudara mengandalkan anak saudara, saudara kecewa. Mungkin saudara berpikir saya bersyukur memiliki orang tua yang mampu, yang bisa menolong saya, saudara akan kecewa. Tapi andalkanlah Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak menaruh harapan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita belajar menaruh pengharapan kita bukan kepada manusia, kepada orang yang menjanjikan sesuatu kepada kita, tapi kita mau taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Kalau saudara menaruh harapan saudara kepada Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Percaya, yakin, tidak akan pernah dikecewakan ya. Kalau kita mengandalkan, sebab apa? Karena keselamatan akan datang dari Tuhan. Ayat 13 dan 14 berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah, tetap dan lihatlah. Keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena keselamatan itu dari Tuhan ya, datangnya dari Tuhan. Bukan dari manusia, bukan dari Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata dengan jelas, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita.
Seringkali kita tidak mengerti, ya. Kita tidak mengerti, tetapi yang kita tahu pasti Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pernah saya saksikan kepada saudara, ya, dikatakan di daerah Cina ada seorang bapak yang memiliki seorang anak, karena memang di sana dulu pada beberapa tahun lalu hanya milik satu orang anak. Kalau makanya banyak orang-orang yang anak perempuan itu ditinggalkan, karena orang Chinese itu kalau anak laki-laki yang meneruskan generasi. Begitu juga Israel, ya, kalau saya lihat anak perempuan, orang perempuan tidak pernah dihitung, ya. Tetapi kalau di Manado enggak, laki-laki perempuan sama. Ya, dikira di hadapan Tuhan itu sama, ya. Tetapi memang di firman Tuhan yang disebut selalu anak laki-laki. Begitu juga orang Chinese ini, sehingga pada suatu hari dia memiliki seekor kuda. Kuda itu begitu cantik, banyak orang menawar untuk membeli. Tetapi orang petani ini tidak menjual, karena anaknya itu sangat suka menunggang kuda ini. Tapi satu hari kuda itu hilang, dia pergi, ya. Dan dia berkata, wah, coba kamu jual, kan kamu punya uang sekarang. Sekarang kalau gini kan hilang tuh, lihat uang kamu juga hilang. Kamu rugi banyak loh, banyak orang yang menawar, memberikan penawaran yang lumayan harganya. Tetapi kenapa kamu nggak lepas, ya? Kenapa kamu pertahankan? Ya, dia berkata, ya, orang ini adalah orang Kristen, percaya kepada Tuhan. Dia berkata, ya, segala sesuatu yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Dia berkata, dia tidak menggerutu, tidak mengomel. Mungkin kalau kita, waduh, iyo Tuhan kok, padahal saya kan sudah berdoa. Ya, seringkali itu juga yang saya alami. Seringkali kita berdoa, tetapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Kenapa? Tapi saya percaya, Tuhan memiliki rencana, dan tidak lama kemudian kuda itu datang dengan 3 ekor atau 4 ekor. Orang kuda-kuda lain yang mengikuti dia, kuda liar. Waduh, orang-orang berkata, wah, untung ya kamu, ya. Itulah kalau kita dengar omongan manusia seringkali membuat kita lemah. Kamu untung, ya, kuda itu bisa datang lagi dengan 4 orang kuda-kuda yang lain, kuda liar. Lalu anak ini coba menjinakkannya. Tapi apa yang terjadi? Kuda itu pada waktu dia coba menjinakkannya, ya, dia terpelanting, jatuh, kakinya patah, ya. Mungkin kalau sekarang ya patah sehingga membuat dia menjadi pincang. Wah, orang bilang, wah, coba lihat anakmu sekarang. Lah, kalau kita dengar omongan orang membuat kita menjadi capek, ya, membuat kita nggak bisa maju. Ya, petani ini tetap tidak mengomel. Terima kasih, ya, untuk semuanya. Anak ini sembuh tapi jalannya jadi pincang. Anak laki satu-satunya. Wah, kok anakmu cakep tapi kok jalannya pincang, ya, dikatakan. Tetapi kemudian pecah perang dan terjadi apa? Semua orang, karena terjadi perang, yang anak laki-laki yang umur 17 ke atas harus ikut, wajib militer. Tapi karena anak petani ini pincang, wah, dilihat, gak usah. Nanti kalau lari dia lama, gak usah ikut perang, ya. Anak-anak yang lain yang punya orang di daerah situ semua ikut perang. Dan dia berkata, aduh, anakmu untung, ya. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka ikut perang, karena mungkin tidak ada persiapan, latihannya sebentar, menjadi korban, meninggal. Lalu mereka pada datang ke petani, dan dia berkata, kamu beruntung, karena anak kamu cacat, walaupun cacat, tapi dia masih hidup. Anakku tidak bisa pulang, karena gugur di medan perang. Saudara, seringkali kita tidak mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Padahal Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali bertanya, dan Tuhan maunya saya begini loh, Tuhan maunya ini loh begitu, ya. Tapi Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Seringkali kita bersungut-sungut, ngomel kepada Tuhan. Tuhan, padahal saya sudah setia loh. Sudah mengembalikan, belajar memberikan persepuluhan. Saya sudah berbuat ini, berbuat itu. Saya ikut, saya aktif loh di pelayanan. Tetapi mengapa Tuhan izinkan sampai saat ini kok saya belum dapat jodoh? Ya, dikatakan. Saudara, mungkin saudara berpikir, padahal omongan orang udah banyak. Banyak, saudara. Saudara, kita gak perlu. Pada saat kita berdoa, Tuhan dengar, tapi setan pun dengar. Setan pun lebih dulu menawarkan pertolongan kepada kita. Kamu pengen dapat jodoh, nanti aku tak kasih jodoh, ya. Ibunya berkata, kamu kapan mau menikah toh? Ya. Kok sampai saat ini tonggo-tonggo wis takon, ya, wis kok belum nikah? Ya, daripada orang payu wis lah.
Datanglah si Abdul yang melamar dia. Diterima ya, orang tuanya wis lah, orang popo nikah secara agama mereka, nanti kok kamu masih boleh ke gereja. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang hamba Tuhan, waktu KKR Tuhan perintahkan kamu tanya orang itu. Kamu panggil dia seorang singer di gereja, tanya. Dia kaget, Tuhan saya nggak terkenal, tapi Tuhan bicara dalam hati pembicara itu, dia berkata, kamu panggil orang itu, kamu konseling dia. Lalu dia tanya, saya mau bertanya, maaf ya, karena Tuhan bicara terus dalam hati saya. Kalau saya tidak tanya, saya berdosa di hadapan Tuhan. Apa benar kamu mau menikah dengan orang tidak seiman? Iya tante, dia menangis. Karena orang tua saya sudah mendesak saya, katanya. Saya tidak menikah, jadi omongan orang, bikin malu orang tua. Tuhan berkata, padahal undangan sudah disebar, tinggal 1 minggu lagi mereka menikah. Dia berkata, Tuhan berpesan kepadaku, batalkan pernikahanmu. Waduh. Itu sesuatu yang bukan gampang. Orang tuanya memang orang Kristen. Udah orang tua, urusan orang tua, ada lamaran, udah sebar undangan. Tapi dia berkata, Tuhan, kamu harus berani berkata kepada orang tua kamu. Jangan tukarkan imanmu untuk sesuatu yang belum pasti. Kamu percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik untuk kamu. Lalu dia ngomong ke orang tua, dia menangis, didoakan supaya Tuhan berikan dia keberanian untuk berbicara kepada orang tua dan pada calon suaminya yang akan dinikahi 1 minggu lagi. Dia pulang, dia bergumul dan dia berkata, Bapak, Ibu, saya tidak akan jadi menikah. Loh, undangan harus disebar ke piye toh? Tidak jadi menikah. Walaupun orang bicara apa tentang saya tidak akan menikahi dia. Karena orang ini tidak seiman. Padahal saya pelayan Tuhan. Saya pelayan di gereja. Jadi saya mau supaya saya tetap beriman kepada Tuhan. Saya tidak mau menukarkan Tuhan dengan apa yang saya inginkan saat ini. Saudara, mungkin dia omongin orang ya, dia menerima gitu, tapi tidak jadi menikah. 3 bulan kemudian Tuhan mengirimkan seorang Andreas dan dia menikah dan sampai saat ini mereka hidup bahagia. Kenapa? Seringkali pada saat kita berdoa meminta sesuatu, iblis juga mendengar. Iblis berkata, wes terima wae daripada kowe jadi jomblo ya. Wes orang popo terima wae tampani wae. Saudara, padahal Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Tapi seringkali kita tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Tuhan mau mengajar kita, begitu juga untuk masa depan kita. Di dalam memasuki tahun ini, mungkin saudara punya program, punya rencana, punya visi, punya cita-cita. Serahkan kepada Tuhan dan saudara tanya, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu di dalam kehidupanku? Kalau kita melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan penolong dan andalan hidupmu, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Dijelaskan. Karena Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu kita masuki tahun 2022 bersama Tuhan. Karena Ia memiliki rencana yang indah bagi setiap orang yang percaya. Mengapa kita harus menjadikan Tuhan penolong dalam hidup kita? Menjadikan Tuhan andalan dalam hidup kita. Di dalam Yeremia 29 dan 11 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena Tuhan sudah memiliki rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan sudah menyediakan rencana yang indah. Saudara boleh memiliki rencana, tapi libatkan Tuhan di dalam rencanamu. Karena Dia sudah memiliki rencana di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Kita berpikir ini yang terbaik, tapi Tuhan bilang itu tidak baik. Aku memberikan yang paling baik untuk kamu, Teni. Jadi saya percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Begitu juga di dalam Ayub 42 ayat 2 berkata, rancangan Tuhan itu indah dan sempurna. Ayub 42, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena rencana Tuhan itu baik dan indah bagi hidup kita. Jadi biarlah kita memasuki tahun 2022 bersama Tuhan
Jadikan dia penolong dan andalan hidupmu. Maka hidupmu akan sukses, akan berhasil kalau engkau menjadikan Tuhan penolong dan andalan hidupmu. Di dalam Amsal 23 ayat 18 sebagai ayat terakhir berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir lagi kalau Allah bersama kita. Jadikan Tuhan penolong dan andalan hidupmu. Maka hidupmu di tahun ini Tuhan buat sukses dan berhasil. Kalau kita melakukannya bukan dengan kekuatan kita dan kita berkata, Tuhan saya punya rencana ini loh, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Rencana Tuhan yang terindah bagi hidup kita. Amin. Saya undang pemain musik, singer. Kita menyanyikan Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Kita renungkan kehidupan kita. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah di dalam kehidupanku. Oh Yesus, Engkau baik. Sangat-sangat baik dan teramat baik. Terima kasih untuk kasih-Mu. Oh haleluya. Kita berdiri bersama saudara. Tak
jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Entah jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Karena pada hari ini Engkau berkata kepada kami supaya kami tidak perlu takut. Amin. Karena Engkau mengetahui betapa kami punya perasaan takut. Amin. Sebab kami ini tidak berdaya. Amin. Kami merasa bahwa kami tidak punya kemampuan apa-apa untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di depan kami. Amin. Dan Engkau Bapa mengetahui keberadaan kami. Amin. Amin. Sehingga hari ini Engkau berkata kepada kami di hari yang kedua di tahun yang baru ini, Amin. supaya kami jangan takut. Amin. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat mengerti keadaan kami. Kami tidak perlu takut menghadapi apapun, karena Tuhan berjanji kepada kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Amin, Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi dirimu untuk menjadi tempat perlindungan Amin. kami. Amin, Tuhan. Engkau menjadikan dirimu tempat perteduhan kami. Benar Yesus. Engkau menjadikan dirimu sumber dari segala Amin. yang kami Amin. perlu dalam hidup ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan. Terima kasih memberikan pesan yang sangat indah yang menguatkan kami. Supaya hati kami teguh, Amin. hati kami kuat. Supaya kami tidak tergoyahkan oleh apapun yang akan kami hadapi. Terima kasih untuk kebenaran ini Bapa. Hati kami menjadi tenang ketika Engkau sendiri berjanji kepada kami untuk memegang tangan kami, untuk menuntun kami, untuk memberkati kami, untuk melindungi dan menjagai kami, merawat kami, tidak hanya pada saat ini, bahkan sampai masa tua kami. Benar. Engkau tetap menggendong kami. Amin. Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaibnya Engkau. Amin. Betapa hebatnya Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau persiapkan. Berkati Ibu Gembala Amin. yang sudah menjadi berkat bagi kami hari ini. Yang Engkau pakai untuk menyampaikan pesan-Mu. Amin. Supaya kami anak-anak-Mu ini dikuatkan, Amin. dimampukan untuk menjalani hidup kami Benar. seturut dengan kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Berkati kesehatan Ibu Gembala, Terima kasih Tuhan. berkati pelayanannya Amin. sepanjang minggu ini. Amin. Beri kepadanya kekuatan yang dari Engkau Terima kasih, sendiri. Tuhan. Engkau yang akan menopang hidupnya. Amin. Engkau yang mengerti persoalan dan masalah yang dihadapi Ibu Gembala. Biarlah Engkau menyatakan dirimu dan menjadikan hamba-Mu ini kuat Amin. dalam melakukan dan melaksanakan Amin. seluruh pelayanan yang Bapa percayakan Terima kepadanya. kasih Tuhan. Berkati anaknya Alfred, berkati rencana hidup mereka. Tuhan yang akan menyatakannya di dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih Bapa. Amin. Bapa di sorga, Engkau juga mengingatkan kami pada hari ini bahwa Amin. kasih-Mu itu ajaib. Benar. Melalui perjamuan yang akan kami ikuti, Benar, Tuhan Kau ingatkan kami bahwa kasih-Mu itu sungguh-sungguh nyata. Engkau tidak hanya mengatakannya, tapi Engkau melakukannya Amin. di dalam perbuatan. Amin. Engkau memberikan Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib Amin. untuk menebus dosa dan kesalahan Terima kami, kasih, Tuhan. supaya kami dibebaskan dan kami boleh punya hubungan Terima kasih. yang indah dengan Engkau kembali melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan ini. Benar. Nah, berkati kami semua jemaat-Mu supaya kami menerima ini dengan hati yang penuh Amin. keterbukaan untuk menerima kasih karunia-Mu, menerima pengampunan yang dari Amin. Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita atas satu bukit. anggur yang tercurah atau darah yang dicurahkan bagi kita. Tuhan mau dalam kita memasuki tahun ini bersekutu dengan Dia. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita.
Kita nggak perlu takut apapun yang orang ramalkan, apapun yang orang katakan. Kita percaya kalau Tuhan ada di dalam kita. Kita masuki tahun ini bersama Tuhan. Tuhan ada berjalan di muka kita. Dan Dia memberikan tahun ini menjadi tahun keberhasilan bagi saudara. Tahun kesuksesan bagi saudara. Camkanlah itu bahwa Tuhan akan menjawab semua doa-doa yang sudah kamu lakukan. Yang mungkin sampai saat ini belum terjawab. Tapi dalam tahun ini saudara akan melihat pemulihan terjadi. Tuhan menjawab setiap permohonanmu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa, di mana Engkau mau rela mati bagi kami. Engkau mencurahkan tubuh-Mu yang tercabik-cabik karena kami. Dan kami percaya melalui persekutuan ini, kami yang sakit yang sudah sekian lama, kami boleh menerima kesembuhan. Kami yang lemah imannya kembali boleh dikuatkan. Kami yang putus asa memiliki pengharapan dikala kami makan dan minum perjamuan suci, bersekutu dengan Engkau. Karena itu Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk menerima perjamuan suci ini. Kami memasuki tahun ini bersama dengan Engkau. Engkau tolong kami Tuhan. Engkau menyucikan dan bubuh berkat di atas roti dan anggur ini. Sehingga dikala kami makan, kami semua boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Saudara angkat tangan roti dengan tangan kanan ke atas, hosti. Kita pendengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya? Kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Kita minum bersama-sama. Inilah, dan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya. Saudara ingat pengorbanan Tuhan bagimu. Biar saudara berdoa pribadi demi pribadi dan berkata, Tuhan, saya serahkan hidup saya memasuki tahun 2022 bersama Engkau. Kita katakan sebab Tuhan baik, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia baik dan sangat baik. Sebab Tuhan baik, renungkan.
kepada Tuhan. Terima kasih Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Kami percaya Tuhan tahun ini merupakan tahun pemulihan bagi kami. Tahun kemenangan yang Engkau janjikan bagi kami. Oh Tuhan, kami akan menerima janji-janji-Mu tergenapi di tahun ini. Terima kasih, asal kami mau menjadikan Engkau penolong dan andalan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah berdusta. Jika Engkau berkata, Engkau pasti menggenapinya. Karena itu berikan iman kepada kami melalui persekutuan pada pagi ini Tuhan. Kami percaya melalui persekutuan kami dengan Engkau, melalui perjamuan suci. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa memiliki pengharapan baru. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau berjalan bersama kami. Dan Engkau Allah Ebenezer, Engkau tinggal bersama kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau meteraikan firman-Mu yang kami dengar, menjadikan satu visi bagi kami. Kami percaya pemulihan terjadi bagi kami. Dan Engkau memberkati kami semua. Berkati yang datang pagi ini. Kami pulang dengan sukacita, dengan pengharapan baru tanpa ketakutan. Karena kami tidak berjalan sendirian. Engkau ada bersama kami. Engkau di muka kami. Jika Engkau membuka jalan bagi kami, semua yang kami lakukan akan sukses dan berhasil. Karena Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Asal kami mau melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Berkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini. Engkau berkati musik WL, singer, pelayan perjamuan suci, apapun Tuhan. Penerima tamu, Engkau memberkati. Engkau tahu pergumulan mereka. Kami percaya kami boleh melihat pemulihan terjadi. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang putus asa melihat pengharapan di dalam Engkau. Dan saat ini yang sedang mencari pekerjaan, Engkau juga buka jalan. Yang belum mendapat pasangan hidup, Engkau sediakan yang terbaik tahun ini Tuhan. Kami boleh melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami pagi ini. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami. Kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Joko. Sempurnakan kesembuhan kaki daripada Bapak Joko. Kami terus Tuhan menyerahkan Bapak Suyatno. Sempurnakan kesembuhan-Mu kepadanya Tuhan. Bangkitkan imannya untuk meraih pertolongan demi pertolongan. Kami serahkan Bu Kanti. Kami serahkan Mak Culan. Kami serahkan pergumulan anak-anak-Mu. Oh Ibu Emi yang sedang membutuhkan pertolongan. Ibu Nuni Tuhan Engkau jamah. Bangkitkan iman mereka untuk melihat kuasa-Mu terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan demi pertolongan yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan sediakan bagi kami. Dan jika sebentar anak-anak-Mu membawa persembahan, baik persembahan syukur, persembahan tantangan, persepuluhan, Engkau membalas mereka dengan berlipat kali ganda. Yang sedang mencari pekerjaan, Engkau buka jalan. Yang saat ini usahanya macet, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Buka jalan, pulihkan kembali usahanya menjadi lancar Tuhan. Karena Engkau yang berkarya, Engkau berjanji bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Sebagaimana Engkau sertai sampai di sini dengan selamat, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Berkati keluarga Bapak Sugeng yang sudah menjadi saluran berkat untuk perjamuan suci pagi ini. Angkat tangan saudara. Diberkatilah oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, dimanapun engkau pergi, Tuhan memberkati engkau dan engkau menjadi berkat. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk. Ada pengumuman beberapa. Saya mengucapkan, kami keluarga mengucapkan selamat tahun baru, menyongsong tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kita percaya pasti Tuhan memberkati hidup saudara. Dan minggu depan kebaktian dilayani oleh tamu Ketua Perwil, ya, Ketua Perwil Semarang yang akan melayani. Kita panggil mereka supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Dan juga anak-anak saudara yang akan ikut perjamuan baptisan air mungkin mulai dipersiapkan. Kita akan adakan pada Jumat Agung atau Paskah ya, nanti kita akan cari tahu, kita akan adakan di kolam renang. Kita berdoa untuk itu semua supaya Tuhan memberkati. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu minggu depan.